Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feniari dari kelas 5A2. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa Orde Baru. Selamat menyaksikan. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto yang menggantikan Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia kedua, yang dimulai pada tahun 1966. Arti Orde Baru adalah sebuah tata tertib atas kehidupan rakyat, bangsa dan negara Indonesia yang diletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintahan Indonesia sempat terancam digantikan dengan paham komunis pada peristiwa pemberontakan G30 SPKI, dan pemerintahan Orde Baru menitikberatkan pengembalian Pancasila dan UUD 1945 sebagai ideologi dasar negara Indonesia. Latar belakang lahirnya Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui surat perintah 11 Maret atau yang dikenal dengan Super Semar. Latar belakang dikeluarkannya Super Semar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 atau G30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara. Pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. Melalui bantuan Angkatan 66, masyarakat Indonesia mengajukan Tritura atau 3 tuntutan rakyat. Presiden Soekarno menanggapi tuntutan tersebut dengan melakukan reshuffle pada Kabinet Wikora. Namun reshuffle tersebut dinilai kurang memuaskan karena masih terdapat unsur PKI di dalamnya. Saat itu, negara mengalami masa-masa yang genting dan kekuasaan presiden semakin lemah. Akhirnya pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno menandatangani surat penunjukan Soeharto sebagai Presiden RI kedua. Soeharto secara resmi diangkat sebagai Presiden RI kedua pada tanggal 22 Februari 1967 melalui ketetapan MPRS. Kebijakan politik dalam negeri pada masa Orde Baru. Yang pertama, duifungsi ABRI. Duifungsi ABRI adalah peran ganda ABRI sebagai kekuatan pertahanan, keamanan, dan sebagai kekuatan sosial politik. Kekuatan sosial politik ABRI diarahkan untuk mampu berperan secara aktif dalam pembangunan nasional. ABRI juga memiliki wakil dalam MPR yang dikenal sebagai fraksi ABRI, sehingga kedudukan pada masa Orde Baru sangat dominan. Yang kedua, ada pemilihan umum. Selama masa Orde Baru, pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilihan umum, yaitu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Dalam setiap pemilu yang diselenggarakan selama masa pemerintahan Orde Baru, Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu. Yang ketiga, ada pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4, bertujuan untuk pemahaman kepada seluruh lapisan masyarakat mengenai Pancasila. Semua organisasi tidak boleh menggunakan ideologi selain Pancasila. Bahkan dilakukan penataran P4 untuk para pegawai negeri sipil. Yang keempat, penyederhanaan partai politik. Penyederhanaan partai politik menjadi 2 partai dan 1 golongan karya, yaitu
Yang pertama, Partai Persatuan Pembangunan atau P3, gabungan dari Nahdlatul Ulama, Parmusi, Perti, dan PSII. Yang kedua, ada Partai Demokrasi Indonesia, gabungan dari Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo. Terus yang ketiga ada Golongan Karya atau Golkar. Selanjutnya adalah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi anggota PBB. Setelah Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Agustus 1965, Indonesia terkucilkan dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik. Keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPR GR pada tanggal 28 September 1966. Yang kedua, Indonesia memperkuat kerjasama regional dan internasional. Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan berbagai upaya, yaitu 1. Turut serta dalam pembentukan ASEAN. Yang kedua, mengirimkan kontingen Garuda dalam misi perdamaian. Yang ketiga, ikut serta dalam KTT non-blok. Yang keempat, berperan dalam organisasi Konferensi Islam atau OKI. Selanjutnya, pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan memutuskan hubungan dengan Tiongkok. Pada tahun 1965 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Untuk memulihkan hubungan diplomatik, dilakukan penandatanganan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Razak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta. Pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966. Selanjutnya ada perkembangan ekonomi dalam masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama dalam pemberlakuan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Di dalam trilogi pembangunan ada 3. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Yang kedua, pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju kepada terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Yang ketiga, stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% per tahun. Beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pada masa Orde Baru, yaitu pertama ada rencana pembangunan 5 tahun atau disebut Tripolita. Pada April 1969, pemerintah menyusun rencana pembangunan 5 tahun yang bertujuan untuk meningkatkan sarana ekonomi, kegiatan ekonomi, serta kebutuhan sandang dan pangan. Tripolita ini akan dievaluasi selama 5 tahun sekali. Tripolita pertama dilaksanakan pada 1 April 1969 hingga 31 Maret 1974. Sasaran utama yang ingin dicapai yaitu sandang, pangan, papan, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Tripolita yang kedua dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Yang menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk mengelola bahan mentah menjadi bahan baku.
Repelita 3 dilaksanakan pada tanggal 1 April 1979 hingga 31 Maret 1984. Repelita ini menekankan pada trilogi pembangunan dengan menekankan pada asas pemerataan. Yang pertama, pemerataan rakyat pemenuhan kebutuhan pokok. Yang kedua, pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan layanan. Yang ketiga, pemerataan pembagian pendapatan. Yang keempat, pemerataan kesempatan kerja. Yang kelima, pemerataan berusaha. Yang keenam, pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketujuh, pemerataan penyebaran pembangunan. Yang kedelapan, pemerataan memperoleh keadilan. Repelita keempat dilaksanakan pada tanggal 1 April 1984 hingga 31 Maret 1989 yang menitikberatkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dengan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita kelima dilaksanakan pada tanggal 1 April 1989 hingga 31 Maret 1994 menitikberatkan pada sektor pertanian untuk memantapkan swasembada pangan, meningkatkan produksi pertanian, menyerap tenaga kerja, dan mampu menghasilkan mesin-mesin sendiri. Repelita ke-6 dimulai pada tahun 1994. Pembangunan berfokus pada sektor ekonomi, industri, pertanian, dan peningkatan sumber daya manusia. Perkembangan ekonomi yang kedua adalah revolusi hijau. Revolusi hijau adalah suatu perubahan cara bercocok tanam dari cara produksi tradisional ke cara yang modern. Untuk meningkatkan produksi pertanian, digunakan 4 cara pokok. Yang pertama, intensifikasi, yaitu penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pertanian untuk memanfaatkan lahan yang ada untuk memperoleh hasil yang optimal. Yang kedua, ekstensifikasi, yaitu perluasan lahan pertanian untuk memperoleh hasil pertanian yang lebih optimal. Yang ketiga, diversifikasi, keanekaragaman usaha tani. Yang keempat, rehabilitasi, pemulihan daya produksi sumber daya pertanian yang sudah kritis. Runtuhnya Orde Baru diawali dengan adanya krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997, membuat nilai tukar rupiah jatuh. Pembaruan kebijakan tidak membawa dampak positif sehingga krisis ini menjalar menjadi krisis politik. Kepercayaan terhadap pemerintah menurun sehingga kerusuhan, demonstrasi besar, dan bahkan penjarahan terjadi terutama di Jakarta. Krisis politik dengan singkat menjadi kekacauan sipil yang menuntut adanya reformasi pada tahun 1998. Sekian penjelasan masa Orde Baru dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.